Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, kembali lagi bersama saya Kemas Edi Junedi yang selalu akrab disapa Babe. Dan hari ini kita lanjut terus, mumpung ini akhir pekan dan kita kosong kegiatan-kegiatan liputan peristiwa. Kita hari ini diskusi kombur-kombur. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Bakhtiar, Ketua Kahmi Kabupaten Simalungun. Dan hari ini kita berkaitan dengan kondisi daripada perkembangan Kabupaten Simalungun, sejauh mana hasil daripada Jopit yang sudah dilaksanakan. Kita ingin membahas, kebetulan beliau Pak Haji Bakhtiar juga mantan dari birokrasi, sehingga kita enak mendengar bagaimana ulasan-ulasan beliau terkait dengan Jopit itu dan syarat-syaratnya seperti apa. Kita sebagai orang media, kita ingin menyampaikan kepada publik hasil daripada Jopit itu seperti apa. Dan ini kita meminta kepada Bapak Bupati Simalungun, Bapak Haji Anton Ahmad Saragi, dan Wakil Bupati Beni Gusman Sinaga agar menyiasatin apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Simalungun tentang hasil Jopit, yaitu kebijakan politik yang akan diambil oleh duet pasangan ini. Salah satunya yaitu tentang penyusunan kabinet. Apakah ini ada perimbangan yang akan dilakukan oleh Bupati Simalungun Bapak Haji Anton Saragi? Kita mau menanya tanggapan daripada Bapak Haji Bakhtiar Sinaga yang kebetulan juga sebagai Ketua Kahmi. Beliau juga orang birokrasi, dan apa pendapat beliau tentang kebijakan politik yang akan diambil oleh Bapak Bupati Simalungun. Kami persilakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Babe yang telah mengundang kita pada acara kumpur-kumpur pada pagi hari ini. Ya. Bicara tentang bagaimana perkembangan birokrasi di Simalungun. Ya. Hari ini yang bisa kita lihat adalah bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun sedang melaksanakan Jopit dan hasilnya sama-sama kita menunggu. Ya. Nah, dari hasil ini nanti baru kita bisa berharap, kan gitu. Ya. Mana ini yang nanti diberhentikan, mana yang mau dipakai, Ya. dan bagaimana kebijakannya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mbak B tadi, bahwa kita harus ingat bahwa pasangan ini, Pak Haji Anton dan Pak Beni Gusman Sinaga, adalah pasangan yang dimenangkan oleh Ya. boleh dikatakan unjuk daripada masyarakat Muslim di Kabupaten Simalungun. Ya. Itu ditandai dengan perolehan suara yang sudah terlihat dari data basis daripada yang ada pada hari ini. Itu menangnya cukup besar itu di Dapil 2 dan di Dapil 3. Ya. Itu adalah penduduk yang 100%, hampir 90% ada berpenduduk basis Islam. Muslim. Muslim. Nah, kenapa itu saya sampaikan demikian? Karena ini adalah kebijakan politik. Wajar kita bicara tentang keberpihakan. Ya. Kita sangat berharap kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati agar bisa memberikan porsi yang lebih wajar. Ya. Mungkin porsi yang lebih baik. Dalam catatan kami, terakhir pada masa Pak Radiapu Acolan Sinaga, itu ada sekitar 36 eselon 2 Ya. yang hari ini sisanya itu adalah 9 orang dari orang Islam, kan gitu. Ya, pejabat Muslim, pejabat Muslim, kan gitu. Kita berharap bahwa ini bisa dinaikkan, Ya. karena memang itu adalah bagian daripada kebijakan yang memang berpolitik kepada orang yang mendukungnya, kan gitu. Ya. Bukan ini persoalan bagi-bagi kekuasaan, Ya, adalah ya. kebijakan politik. Kebijakan politik ini, Pak, ya? Kebijakan Ya. politik wajar-wajar saja. Ya. Kalau misalnya masyarakat Muslim akan merasa enak, akan Ya. merasa bahagia ketika memang porsi itu lebih kepada mereka, karena itu adalah bagian dari kebijakan yang mereka sudah bersusah payah untuk bagaimana memenangkannya. Kami kira itu bagian untuk sementara. Oke. Pemirsa, itu tadi yang disampaikan dari oleh Pak Haji Bakhtiar, dan kita juga berharap ya kan kegiatan kombur-kombur kita ini kepada seluruh pengusung, seluruh
eh, masyarakat Kabupaten Simalungun tidak ada lagi kosong-kosongan lagi, kosong ini ya kan. Kita harus move on. Artinya kita harus menyatu kembali seperti apa yang disampaikan oleh Bupati Simalungun. Kita membangun Simalungun ini harus berjemaah, kata beliau. Ini kan salah satu daripada tagline daripada umat Muslim, ya kan. Berjemaah itu apa? Yaitu rame-rame gitu. Rame-rame kita membangun Kabupaten Simalungun. Kita berharap masyarakat Kabupaten Simalungun jangan lagi membeda-bedakan. Pemilihan kepala daerah sudah selesai. Kita berharap semua persoalan-persoalan pemilihan pilkada yang kemarin itu sudah harus kita tutup dan kita kubur dalam-dalam. Bagaimana sekarang kita persoalkan pengembangan daripada Kabupaten Simalungun untuk 5 tahun ke depan. Banyak hal yang harus dikejar oleh Bapak Bupati Simalungun, termasuk salah satu isu pemekaran ini sangat seksi dibicarakan. Dan kita kemarin mendapat data ternyata Kabupaten Simalungun tidak masuk dalam moratorium. Ini kan aneh gitu. Sementara kajian-kajian melalui akademisi, segala macam kajian itu sudah disampaikan ke Depdagri. Makanya kita juga heran apakah Kabupaten Simalungun akan kembali untuk menjadi dimekarkan. Dan kita berharap seperti apa yang disampaikan daripada Pak Haji Bakhtiar, kita nggak mulu-mulu. Artinya kebijakan politik harus dijalankan oleh Bapak Bupati Haji Ahmad Anton Saragih. Beliau orang baik, kita akui beliau orang baik. Dan kita berharap dengan di kombur-kombur hari ini akan menjadi suatu wacana, tidak lagi saling menyikut, saling bermusuhan, apalagi di media sosial. Karena kita bukan lagi mencari figur calon pemimpin, tapi sudah ada pemimpin yang harus kita perjuangkan bagaimana membangun Kabupaten Simalungun ini 5 tahun ke depan. Pak Haji, dengan kondisi inilah, artinya kan kondisi ini udah semakin mengerucut. Mungkin dalam waktu dekat akan tersusunlah kabinet baru. Harapan yang paling krusial lah sebagai seorang birokrasi dan seorang ketua organisasi keumatan. Artinya apa yang harus dilakukan oleh Pak Haji sehingga Pak Haji Anton juga mampu dia menyuarakan harus seperti ini gitu. Pak Haji juga harus legowo gitu. Kita yang dulunya nggak mendukung, sekarang kita 100% mendukung program kerja 5 tahun ke depan. Kira-kira bisa Pak Haji sampaikan. Bang Babe, kita kan sudah selesai pemilu. Ya, betul. Kan gitu. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai warga Simalungun Ya. dan sebagai ketua kami, kita harus dukung bupati ini, kan gitu persoalannya. Ya, itu udah Kan pasti, gitu. udah pasti. Ya. Karena memang inilah yang menjadi pemenang. Kan Ya, gitu dan persoalannya. ini sekarang menjadi pemimpin dan sudah dilantik presiden. Nah, kenapa? Sebagai ketua kami, wajar saya berharap banyak kepada beliau, Iya. yang notabene-nya beliau adalah seorang muslim dan memang kalau kita lihat kehidupannya seperti santri saya katakan. Iya. Taat betul, beragama kan, ya, gitu. taat Harus beragama juga ya. kebijakannya juga lebih lah, kan gitu persoalannya. Artinya sesuai dengan apa yang karakter beliau lah ya. yang dilakoninya setiap hari. Iya. Wajar aja mungkin dia dan mungkin tidak menjadi persoalan bagi orang lain soal berpihak. Iya, betul. Walaupun dia menjadi bupati semua orang kan. Iya. Tapi keberpihakan itu wajar aja. Karena memang statistik mengatakan kemenangan itu memang karena didukung full umat Islam di Simalungun ini. Dan itu nyata tertulis dia ya. Tertulis ya, bukan Wajar aja. omong-omong gitu ya. Nah, kenapa itu? Biar juga dengan kebijakan yang ada sama dia, masyarakat muslim yang masih tertinggal itu bisa dilihat oleh beliau untuk bisa ditolong, kan gitu. Iya. Di situ kebijakannya saya bilang, paling tidak lewat kepala dinasnya, Iya, yang mungkin melihat teritorialnya, lewat camatnya, bisa menyampaikan aspirasi itu langsung kepada beliau untuk membijakan keberpihakan yang lebih. Dan itu yang lama kita nantikan, kan gitu, Iya, iya. keberpihakan itu. Apalagi pada saat sekarang ini dua kepimpin ya. Wajar aja ketua DPRD-nya adalah dari Bung orang Sujata. Muslim. Ya, artinya itu kan kebijakan itu kan yang diambil adalah kebijakan dari dua pemimpin yang Iya. memang itu bisa menyelesaikan semua persoalan keumatan.
Iya. Artinya bisa tertuntaskan yang masih tertinggal, kan gitu. Iya, Kita bisa tidak berharap ini bisa selesai, Iya. tapi ada progres majunya daripada masa-masa yang lalu. Walaupun masa yang lalu itu juga baik kan gitu. Iya. Tapi jauh harus meningkat ketika mereka ini pemimpinnya dua-duanya gitu. Iya. Itu mungkin Artinya ada- orang-orang yang memang keduanya ini baik ketua DPRD-nya, baik bupatinya ini bisa bersinergi untuk Iya, membangun itu yang keumatan paling- yang ada di Kabupaten Iya, Simalungun itu yang ya. paling kita harapkan Pak Iya. Bung Bambe kan gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, misalnya penempatan camat, tempatkanlah camat itu orang yang mengerti regionnya. Jangan cari camat yang tidak tahu regionnya di situ, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya terabaikan di situ ya. Terabaikan, ada yang tertinggal. Mungkin Iya, iya. itulah ya kita sangat berharap bupati ini bisa membantu menyelesaikan problem daripada keumatan yang ada di Kabupaten Simalungun dalam masa periode beliau menjabat. Seperti itu dia, Pak ya. Iya. Ya, pemirsa Mona Lisa, itulah tadi tanggapan dari Ketua Kahmi Kabupaten Simalungun, Bapak Haji Baktiar Sinaga. Berbagai hal sudah kita sampaikan kepada pemimpin Kabupaten Simalungun, terkhusus kepada Bapak Haji Ahmad Anton Saragi. Saya salut dengan Pak Haji. Semoga apa yang menjadi tujuan daripada Pak Haji datang ke Simalungun, membangun Simalungun untuk memajukan Simalungun ini dapat terwujud seperti apa yang menjadi impian masyarakat Kabupaten Simalungun. Kita berharap kombur-kombur ini menjadi acuan, menjadi edukasi buat kawan-kawan yang bermain medsos. Dan ini bukan kita untuk memecah belah atau sara namanya. Nanti kadang-kadang kita berbicara tentang keseimbangan, digiring-giring, digoreng-goreng. Tapi yang pastinya kita berbicara ini dari lubuk hati kita dan melihat secara langsung kondisi daripada Kabupaten Simalungun seperti apa yang disampaikan Bapak Haji Baktiar Sinaga. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, dan masih tetap kita akan lanjut program-program yang lain, masih tetap dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.